อินโดนีเซียตอนนี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมีนักเตะคุณภาพอินโดนีเซียพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแทบรอไม่ไหวที่จะเจอในนัดอย่างเป็นทางการYa, demi membawa Indonesia ke level dunia, PSSI kian ngebut untuk bisa segera mengurus proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Tentu saja, harapannya adalah mereka bisa main ketika bersua Vietnam nanti. Meskipun harapan itu terbilang tipis, khususnya buat Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, akan tetapi, buat Nathan Joaon, sepertinya ia bisa sedikit bernapas lega karena baru saja menyelesaikan sumpah WNI. Sedangkan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun masih harus menyelesaikan beberapa administrasi lain, termasuk Martin Paes. Nah, melihat itu semua, jelas membuat Indonesia benar-benar dipantau oleh negara-negara tetangga. Dan selain Vietnam, sekarang ada Thailand yang bahkan merasa agak jengkel dengan pergerakan PSSI dalam mencari pemain keturunan. Sampai akhirnya, dalam waktu dekat Indonesia beneran akan jadi tim ASEAN rasa Eropa dengan kualitas yang berbeda. Ya, kita coba untuk Tom dan Ragnar itu bisa bergabung untuk pertandingan melawan Vietnam di tanggal 26. Kalau Nathan itu kemarin dengan prosesnya sudah dijalankan, itu mudah-mudahan tanggal 21 dia bisa. Ditambah lagi yang masih proses seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Martin Paes membuat level timnas Indonesia semakin naik tajam. Tentu saja, dengan adanya mereka, maka kekuatan timnas Indonesia pun bisa dibilang sangat oke. Sebab sebelumnya, udah ada nama Jai Ijes duluan yang udah bisa membela timnas Indonesia. Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch Indonesian. Ya, berkaca dari situasi yang ada, maka dengan skuad yang seperti ini, harusnya Indonesia bisa mengatasi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024. Tidak cuma itu, Thailand yang selama ini dikenal sebagai Raja ASEAN, mengakui jika kedepannya Indonesia akan benar-benar jadi tim terkuat di ASEAN dari segala sisi. Thailand sendiri kini benar menganggap Indonesia adalah rival utama dan mereka enggak ragu mengatakan timnas Vietnam sekarang sudah kadaluarsa. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa. Kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang di bawah asuhan Philippe Troussier. Sekarang rival utama kami adalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya. Tulis media Thailand Sportstream. Lebih lanjut, Thailand sendiri juga mengakui kalau dengan skuad yang ada, Indonesia sudah bukan saatnya lagi berbicara di level ASEAN. Bahkan ada baiknya Indonesia diminta bergabung dengan zona lainnya agar mendapat lawan yang seimbang. Ya, meskipun begitu, ini masih awal, dan kendati di atas kertas, Indonesia ini skuadnya mentereng. Namun bukan jaminan kalau Indonesia akan semudah itu melibas lawan-lawannya. Ya, melawan Vietnam nanti, kalaupun Indonesia ini bisa turun dengan komposisi terbaik, bukan berarti 100% kemenangan akan mutlak menjadi milik Indonesia. Sebab semua tahu jika pemain-pemain yang dinaturalisasi butuh waktu untuk membangun chemistry. Kembali ke masalah Thailand, tadi memang mereka ini merasa jengkel sekaligus takjub dengan manuver sasar yang dilakukan PSSI. Bayangkan saja, dalam waktu sekejap Indonesia udah bisa diperkuat dengan banyak pemain keturunan. Apalagi jika pemain sekaliber Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang kita tahu kualitasnya gimana, pastilah membuat kekuatan tim jadi sangat terangkat. Vietnam pasti elek, Vietnam pasti elek, Vietnam pasti elek, Vietnam pasti elek, Vietnam pasti elek. Yes, I really know the atmosphere of Indonesian fans. This country is crazy about football. The Indonesia versus Vietnam match will definitely be extraordinary. Maybe I will watch it too. Vietnam have had much the better. Ya, pipa terkejut laga spektakuler Indonesia versus Vietnam ditunggu jutaan mata manusia. Pertandingan ini akan terjadi dalam tajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan menjadi laga paling dinantikan rakyat Indonesia. Saat ini saja, penduduk Indonesia kurang lebih ada 280 juta jiwa. Belum lagi ditambah negara Vietnam dengan jumlah fans mereka berada di angka 97 juta jiwa. Tentu ini akan menjadikan laga paling spektakuler hingga dramatis yang pernah ada di muka bumi ini. Tayangan pun
akan melesat tajam, bahkan akan melebihi final Piala Dunia 2022 Qatar. Indonesia haven't won any of the last 6 going back to 2016. Ya, sementara itu, Sintayong memanggil 28 pemain untuk laga kontra Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret dan 26 Maret 2024. Dari 28 pemain itu, 13 diantaranya merupakan pemain abroad alias pesepak bola Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sementara itu, 15 pemain lainnya merupakan pesepak bola yang mentas di Liga 1. Tentu, kehadiran pemain-pemain abroad begitu diandalkan Sintayong sejak awal menangani timnas Indonesia. Sintayong meminta pemain-pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri agar level timnas Indonesia meningkat. Tentu, antara pemain abroad dan yang berkarir di liga lokal akan terus bersaing untuk mendapatkan tempat mereka di timnas. Tak ayal, pemain lokal harus bekerja keras lagi untuk bisa masuk ke timnas Indonesia. Aparece Messi, gol, 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 gol.